Halo teman-teman, kembali lagi sama aku. Tapi kali ini kita mau membahas tentang gaya kepemimpinan. Nah, kemarin kita kan udah kenalan nih teman-teman, tapi nggak ada salahnya ya kalau kita kenalan lagi ya. Oke. Kenalin, nama aku Hasna Nur Sabita dengan NIM 21811334148. Oke, hari ini kan kita mau bahas tentang kepemimpinan, tentang gaya-gaya kepemimpinan. Nah, materi pertama yang mau kita bahas yaitu kontingensi. Nah, pasti masih agak asing ya istilah kontingensi di telinga teman-teman tuh. Apa sih itu kontingensi itu? Nah, teori kontingensi atau yang dikenal dengan nama lain leader match teori yang berarti menemukan pemimpin dengan situasi yang tepat. Nah, teori ini ditemukan pertama kali atau dikenalkan oleh seorang psikolog yang bernama Fred Fredler pada tahun 1967. Lama banget ya. Nah, dinamakan teori kontingensi tersebut karena teori ini menganggap bahwa keefektifan suatu kepemimpinan ditentukan oleh kecocokan seorang pemimpin dengan kondisi lingkungannya. Oleh karena itu, kepemimpinan kontingensi ini merupakan kepemimpinan yang menggabungkan gaya kepemimpinan dengan situasi atau kondisi lingkungan yang sedang dipimpin. Jadi ada dua faktor utama di teori ini, teman-teman. Jadi kayak dua faktor utama itu si pemimpinnya sama lingkungannya itu berhubungan gitu loh, saling mempengaruhi. Oke, selanjutnya teori-teori kontingensi dari berbagai ilmuwan, bukan ilmuwan sih, ya ilmuwan. Oke, teori yang pertama yaitu teori model Fielder. Menurut teori ini, efektivitas kinerja pegawai organisasi atau perusahaan tergantung pada perpaduan antara cara pemimpin berinteraksi dengan para anggotanya dan sampai tingkatan apa situasi mengendalikan dan berpengaruh kepada kepemimpinan. Oke, yang kedua yaitu teori kontingensi Tannenbaum dan Smith. Nah, teori ini tuh mengemukakan bahwa terdapat 3 faktor yang dipertimbangkan oleh pemimpin saat akan memilih gaya kepemimpinan, yaitu kekuasaan terhadap dirinya sendiri, kekuasaan bawahannya, dan kekuasaan dalam penguasaan situasi. Untuk teori yang ketiga yaitu teori kontingensi Fromm dan Newton. Nah, di teori ini berpendapat bahwa pemimpin mengikut sertakan anggotanya dalam pengambilan keputusan yang didasari dengan melakukan beberapa sesi tanya jawab atau diagnosis terlebih dahulu. Terus ini ada yang teori keempat nih, terakhir. Itu teori yang berpendapat bahwa dengan mengembangkan hubungan baik antara pemimpin dan anggota kelompok dengan cara menyenangkan, memutus perselisihan, memberikan semangat satu sama lain dan saling meningkatkan kebersamaan dapat mendinamiskan hubungan orang-orang yang berada dalam organisasi itu. Jadi antara bawahan sama bawahan, antara atasan dengan bawahan itu hubungannya dinamis gitu. Oke, primal. Mungkin ini juga asing ya di telinga teman-teman. Apa itu kepemimpinan primal itu apa gitu. Jadi primal leadership atau kepemimpinan primal merupakan kepemimpinan yang berdasarkan dari kecerdasan emosi. Jadi emang setiap pemimpin itu harus punya kecerdasan emosi sih, biar apa sih? Biar nggak ada perselisihan, biar semuanya tuh produktif. Jadi itu enak gitu loh. Nah, dalam hal ini konsep kepemimpinan primal memiliki dasar bahwa kecerdasan seseorang dalam memimpin atau pemimpinnya dapat mempengaruhi dan menginspirasi bawahannya
sehingga termotivasi untuk memiliki komitmen yang lebih baik kepada organisasi. Jadi, kepemimpinan primal ini penting banget ya teman-teman, soalnya ketika pemimpin itu tidak punya kecerdasan emosi, itu akan mengganggu emosi bawahannya. Jadi kinerja bawahannya juga akan terganggu kan, produktivitas dari bawahannya juga akan terganggu. Jadi nggak lancar gitu loh. Oleh karena itu, pemimpin penting banget nih punya kecerdasan emosional untuk memberikan lingkungan kerja yang lebih positif dan dapat meningkatkan kinerja dari organisasi tersebut. Nah, di kepemimpinan primal ini ada 4 dimensi primal. Apa aja itu? Pertama, kesadaran diri. Kesadaran diri di sini berarti bahwa pemimpin tersebut mengetahui tentang dirinya sendiri, dalam artian bahwa pemimpin tersebut mengerti kekurangan atau kelebihan yang mereka miliki. Nah, karena dengan mengetahui kekurangan dan kelebihan diri tersebut, saat itu juga pemimpin tersebut tahu batasannya. Lalu, kalau udah tahu batasannya, dia juga bisa meminta bantuan kepada orang lain saat pemimpin itu tuh udah tahu porsinya gitu loh. Jadi nggak yang kayak mau diambil sendiri semuanya, dikerjain sendiri gitu kan, ada batasannya. Sadar diri gitu loh, kalau bahasa kasarnya, bahasa gaulnya tuh sadar diri, kemampuannya sampai mana gitu. Yang kedua tuh pengelolaan diri. Nah, pemimpin yang baik adalah yang memiliki pengelolaan diri yang cerdas. Di sini dapat dilihat ketika seseorang pemimpin memiliki masalah yang berat, tetapi ia tidak kehilangan fokus. Nah, ini teman-teman, fokus kita itu, fokus materinya ini. Kehilangan fokus dan konsentrasinya dalam kinerja atau dalam memimpin organisasi hingga ia berhasil memecahkan masalah dan menemukan jalan keluar bagi masalah tersebut. Nah, selain itu, pemimpin yang memiliki pengelolaan diri yang baik dapat dilihat dengan cara ia merumuskan tujuan organisasi dan bagaimana dia mengelola organisasi tersebut. Jadi, kalau udah tahu tujuan, pasti pengelolaannya juga tahu gitu loh, tahu pengelolaan yang terbaik untuk mencapai tujuan itu. Nah, pemimpin yang memiliki kemampuan pengelolaan diri ini merumuskan satu tujuan organisasi secara realistis dengan mempertimbangkan beberapa aspek yang dimiliki organisasi tersebut. Jadi kayak juga tahu batasan organisasi, sadar diri organisasinya tuh sebesar apa sih gitu loh. Jadi penetapan tujuannya tuh nggak yang terlalu tinggi apa terlalu rendah. Yang ketiga ini teman-teman, kesadaran sosial. Pemimpin yang memiliki kemampuan kesadaran sosial ini dapat memposisikan diri seperti yang orang lain rasakan, sehingga dapat membangun suatu hubungan dengan orang lain dengan latar belakang yang berbeda-beda. Selain itu, pemimpin yang memiliki kemampuan ini tidak hanya fokus dengan kehidupan sendiri, tetapi dia mengerti tentang apa yang terjadi dalam organisasi dan bawahan-bawahannya. Selanjutnya yaitu pengelolaan relasi. Pemimpin yang memiliki kemampuan ini mampu dengan baik mengelola bawahannya untuk mencapai visi dan misi dari organisasi yang ia jalankan. Jadi, maksud dari kemampuan ini tuh, para pemimpin itu tidak hanya menyuruh bawahannya aja untuk melakukan sesuatu, tapi ia juga memberi contoh yang baik bagaimana cara melakukan hal-hal itu dengan benar. Jadi nggak modal omong doang gitu loh, dia juga punya action. Jadi bawahannya tuh bisa niru action dia yang bagus, nggak cuman nyuruh-nyuruh tok gitu. Nah,
ini kita udah selesai nih bahas dimensi primal dan kepemimpinan primal. Selanjutnya, materi selanjutnya kita mau membahas mengenai kepemimpinan toksik. Wah, ini udah dari kata-katanya aja udah pasti kalian udah tahu lah apa maksudnya, apa artinya dari kepemimpinan ini. Nah, kepemimpinan toksik itu apa sih? Nah, kepemimpinan toksik adalah suatu kondisi di mana seorang pemimpin melakukan banyak tindakan yang tidak seharusnya dilakukan, seperti memaksa, membuli, mengancam, mengganggu, sehingga suatu kerja di organisasi tersebut terganggu, berantakan, bahkan rusak ya. Jadi dengan kepemimpinan itu tuh jadi disfungsional kepemimpinannya, jadi nggak berjalan dengan baik. Nah, dengan bahasa lain itu ya tidak memiliki integritas pemimpinnya itu teman-teman. Yang pemimpinnya tuh yang tidak etis. Padahal pemimpin bertugas sebagai pemandu emosional dalam sebuah organisasi. Kalau pemimpinnya aja toksik, gimana dia mau memandu bawahannya dan organisasinya agar tujuan dari organisasi tersebut tercapai. Nah, menurut Wicker, mengaitkan kepemimpinan toksik dengan gaya kepemimpinan disfungsional, yang artinya kepemimpinan disfungsional tuh kepemimpinan yang merusak gitu loh. Merusaknya tuh gak cuman jangka pendek tapi jangka panjang. Kita kayak mungkin gak, kalau toksik tuh mungkin enggak kelihatan banget apa merusaknya, tapi itu jangka panjang malahan. Nanti kerasanya tuh 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, jadi baru kerasa gitu. Nah, selanjutnya nih, karakteristik dari kepemimpinan toksik. Yang pertama, pemimpinnya tuh tidak kompeten. Artinya pemimpinnya tuh tidak terampil. Yang kedua, pemimpinnya tuh kaku. Kaku bisa diartikan terlalu kuno. Dan dia tidak mau mengikuti perkembangan zaman. Jadi dia masih kuno gitu loh, masih pikirannya tuh masih zaman dulu gitu. Terus tanpa mengendali diri. Pemimpin yang tidak bisa mengendalikan diri saat sedang berhadapan dengan situasi atau orang yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Nah, ini udah toksik banget sih teman-teman. Kalian udah tahu kan kalau pemimpin itu harus bisa memposisikan diri. Jadi kalau seumpama nggak suka ya, kalau itu emang partner kerjanya ya disimpan dulu lah. Kalau pemimpin toksik tuh nggak gitu, dia kayak ya toksik gitulah. Yang selanjutnya yaitu tidak punya perasaan. Nah, ini udah parah banget sih teman-teman. Nah, soalnya pemimpin toksik itu tidak punya perasaan sama bawahannya dan selalu menekan, memaksa, mengancam apabila bawahan tidak mau mengikuti kemauannya. Ngeri kan teman-teman ya. Yang selanjutnya yaitu korupsi. Nah, ini udah parah juga nih teman-teman. Pemimpin yang egois sehingga dia melakukan segala cara untuk mencapai tujuannya, untuk mencapai kekayaan yang dia inginkan, seperti mencuri, menipu, dan memanipulasi data sehingga uang-uang yang seharusnya mungkin buat produksi dia simpen gitu ya. Yang selanjutnya picik, yaitu keluar dari tanggung jawab, seperti mengabaikan kesejahteraan dan kesehatan karyawan. Parah banget ini yang nggak tanggung jawab sama karyawan. Yang penting dia mau untungnya doang gitu. Yang selanjutnya yaitu jahat, menyalahgunakan kekuasaan dan kekuatan untuk melakukan kejahatan, seperti mengancam, menyerang, menyiksa, dan menyiksa secara fisik maupun psikologi. Nah, selanjutnya nih, seperti apa contohnya? Yaitu
meninggalkan pengikutnya dan tidak peduli, melanggar hak-hak dasar manusia seperti yang tadi, menekan dan mengancam. Terus ada melakukan aktivitas korupsi dan kejahatan, menyalahgunakan kekuasaan dan kekuatan, membangun rezim atau dinasti, perilaku tidak kompeten dan bersifat manipulatif atau fitnah. Ngeri banget ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita ke pengikut toksik. Pengikut toksik itu apa sih teman-teman? Nah, dalam pemimpin toksik sangat bergantung pada dan membutuhkan pengikutnya. Salah satu penyebab para pengikut menerima perlakuan toksik dan kepemimpinan toksik adalah kekuatan internal, yaitu kekuatan psikologikal pemimpin yang masuk dalam jiwa mereka, di mana para pemimpin mampu menyaring dan dari ketidaksadaran pengikut yang bersumber dari kebutuhan psikologikal mencari pemimpin yang mampu mengeluarkan pengikut dari ketakutannya. Jadi kayak manipulatif gitu loh. Itu tuh pengikut toksik tuh maksudnya pengikut dari kepemimpinan toksik itu tuh orang-orang yang korban manipulasi dari pemimpin toksik. Oke, selanjutnya nih, kepemimpinan toksik di Indonesia. Ya kalian udah tahu lah kalau di negara kita nih, kalau kepemimpinan toksik itu banyak banget. Bahkan udah kayak rahasia umum kalau perusahaan A, apalagi pemerintah mungkin ya, ada di dalamnya pemimpinnya toksik. Nah, fenomena kepemimpinan toksik yang sering terjadi di Indonesia ada 3 nih. 3 apa 4? Oh, 4. 1. Kapitalis birokrat. Nah, ini tuh biasanya tuh jual beli jabatan gitu loh. Terus dari kalangan birokrat demi keuntungan finansial pribadi. Kayak yang udah dibahas tadi ya, semuanya demi cuan gitu. Terus contohnya nih, rakyat Indonesia tuh butuh pelayanan gratis, membayar gitu, kayak yang buat yang nggak mampu, tapi karena pemimpinnya toksik dan maunya untung sendiri, nanti uangnya dikorupsi gitu. Jadi kayak ya gitulah kalau nggak dipotong. Nah, yang kedua tuh korupsi. Aku nggak mau jelasin yang korupsi karena kalian pasti udah tahu ya. Tapi ya nggak apa-apa sih aku jelasin. Kalau korupsi itu kan ngambil hak orang gitu. Kita ngambil uang yang nggak seharusnya buat kita gitu. Nah, banyak sekali koruptor di Indonesia kan. Bahkan Indonesia kan terkenal korupsi juga yang merajalela gitu. Dan selanjutnya kepemimpinan autokratik dan paternalistik. Meskipun disebut negara demokrasi, praktek kepemimpinan autokratik masih banyak dilakukan di Indonesia. Kepemimpinan ini menjadikan bawahan takut kepada atasannya sehingga tidak berani menegur apabila terdapat kesalahan. Nah, ini emang sering banget ya terjadi di Indonesia ya. Udah kayak parah banget, kayak bawahannya tuh tahu pemimpinnya salah tapi nggak bisa negur. Nah, pemimpin memanfaatkan sumber organisasi tanpa hak. Para pemimpin yang memanfaatkan fasilitas organisasi ini tuh kayak aji mumpung gitu. DPR ada dana buat beli mobil, ya mobilnya yang mahal gitu. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kata dari saya. Banyak salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.